Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Yon Peter Barus, MBA, selaku dosen pembimbing, dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadayani, dengan NIM 2018031076, Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh kinerja keuangan dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan di masa pandemi COVID-19 pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Latar belakang. Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian di Indonesia. Perusahaan tidak dapat beroperasi secara maksimal sehingga mengakibatkan turunnya harga saham dan kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan menurun. Kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah memicu banyak perusahaan yang tutup, memotong sebagian gaji karyawan, dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Nilai perusahaan dijadikan sebagai tolak ukur bagi pemegang saham. Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat penting, sehingga harus selalu diperhatikan oleh perusahaan karena akan menggambarkan keadaan perusahaan tersebut dari harga pasar saham. Kinerja keuangan merupakan faktor utama perusahaan untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan. Kinerja keuangan berkaitan dengan nilai perusahaan karena dapat mencerminkan keputusan investasi, pembelanjaan, dan dividen. Perusahaan menyadari pentingnya menerapkan program Good Corporate Governance sebagai strategi bisnis. GCG juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena GCG merupakan pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan, sehingga perusahaan memerlukan tata kelola yang baik agar aset dan modal dapat digunakan sebaik mungkin. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah likuiditas, profitabilitas, komite audit, dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, komite audit, dan dewan komisaris secara simultan terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk informasi tambahan yang dapat digunakan dalam memperluas pengetahuan dan bahan pertimbangan atas penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagi peneliti, sebagai bahan pertimbangan antara teori yang peneliti pelajari dengan hasil analisis yang diperoleh, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti. Yang kedua, bagi perusahaan, sebagai informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan perusahaan mengenai kinerja keuangan dan penerapan good corporate governance sebagai acuan dalam menilai tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Yang ketiga, bagi investor, sebagai bahan pertimbangan dan referensi agar dalam berinvestasi dapat memilih perusahaan yang kompeten sehingga mendapatkan hasil yang sesuai. Kerangka penelitian dan hipotesis. Kerangka penelitian dapat dilihat berdasarkan desain berikut. H1. Tingkat likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H2. Tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H3. Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H4. Dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan. H5. Likuiditas, profitabilitas, komite audit, dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Asosiatif kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, ada variabel independen yang mempengaruhi, dan variabel dependen yang dipengaruhi. Yang kedua, populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2018 sampai 2021 yang berjumlah 75 perusahaan. Yang ketiga, populasi penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu dengan kriteria-kriteria tertentu, perusahaan yang memenuhi kriteria berjumlah 17 perusahaan. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah dokumentasi, mencari dan mengumpulkan data dari laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2018 sampai 2021. Berikut hasil pengolahan data menggunakan fixed effect model. Yang pertama, uji hipotesis T. Hipotesis pertama, berdasarkan hasil uji, nilai T statistik X1 sebesar 2,002750 lebih besar dari T tabel sebesar 1,66940 dengan nilai signifikansi 0,0510 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, berdasarkan hasil uji, nilai T statistik X2 sebesar minus 4,711852 lebih besar dari T tabel sebesar minus 1,66940 dengan nilai signifikansi 0,0000 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, berdasarkan hasil uji, nilai T statistik X3 sebesar 0,699330 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,66940 dengan nilai signifikansi 0,4878 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, berdasarkan hasil uji, nilai T statistik X4 sebesar 0,362446 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,66940 dengan nilai signifikansi 0,7186 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, uji hipotesis F. Berdasarkan hasil uji, nilai F statistik sebesar 9,072054 lebih besar dari F tabel sebesar 2,52000 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas X1, profitabilitas X2, komite audit X3, dan Dewan Komisaris X4 secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan Y. Yang ketiga, uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji, nilai adjusted R-square sebesar 0,706708, maka dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen yang ada dalam model dapat menjelaskan perubahan variabel dependen sebesar 70,6708%. Sedangkan sisanya sebesar 29,3292% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Kesimpulan, yang pertama, likuiditas secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, komite audit secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, Dewan Komisaris secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, dari hasil uji regresi data panel secara simultan atau bersama-sama, diketahui bahwa likuiditas, profitabilitas, komite audit, dan Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Implikasi. Yang pertama, bagi perusahaan, dapat menambah wawasan tentang nilai perusahaan sehingga manajemen perusahaan dapat memberikan kinerja terbaik dalam meningkatkan laba, mengelola kewajiban, dan mempersiapkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, bagi investor, supaya para investor mengetahui dan mengkaji dahulu kinerja suatu perusahaan, citra perusahaan di mata publik, dan pelaporan keuangan agar investor dapat membuat keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Saran, untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas populasi dengan mempertimbangkan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor barang konsumsi. Diharapkan untuk menambah periode penelitian agar dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Diharapkan untuk menambah variabel lainnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.
Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.